pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom untuk beribadah kepada Tuhan walaupun lewat online. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita dimanapun kita berada pada saat ini. Untuk itu, saudara-saudariku, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu menjaga menolong kami Tuhan, dari pagi hingga pada malam hari ini. Itu bukan karena kekuatan kehebatan kami Tuhan, melainkan belas kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami mau bersorak-sorai memuji mulakan nama-Mu pada malam hari ini. Engkau layakkan kami Tuhan untuk memuji Engkau di dalam diri nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Muliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Mari kita menyembah Dia. Mari kita katakan suka-suka Tuhan. Semua hidupku telah diterus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kami kemuliaan nama Tuhan. Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mari kita renungkan kehidupan Tuhan. Mari kita katakan Aku benar bersyukur pada Tuhan. Betapa mulianya atas seluruh bumi, 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 atas seluruh bumi,
Mari saya mengajak teman-teman untuk katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur padaku dengan keadilannya, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi, ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi, dimuliakan atas bumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami rindu akan Engkau, kami ingin lebih dalam untuk lebih dekat lagi di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dan kini Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memberikan ketenangan dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Engkau tambah-tambahkan. Dan kini Tuhan, kami juga yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang memberkati, Engkau tolong kami Tuhan pada malam hari ini. Begitu juga Tuhan, teman-teman kami yang masih belum bergabung di ibadah pada malam hari ini Tuhan, Engkau ketupin Tuhan hati mereka Tuhan, agar mereka bisa ada niat untuk bergabung ke ibadah pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami dalam tangan-Mu, Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam diri Anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
Salam sejahtera buat rekan-rekan sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk malam hari ini bisa share firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, sahabat saya Naldo Tampungangoy memberitahukan bahwa saya diberikan kepercayaan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dalam komunitas Ebenezer, puji Tuhan. Mungkin teman-teman pasti bertanya siapa saya, memperkenalkan sedikit. Nama saya Fadli Gideon Kencam, saya berasal dari Sonder. Dan sedikit tentang saya, 2014 saya sekolah Alkitab di Tentena Poso, Sulawesi Tengah. Sesudah itu saya praktek di Morowali Utara. Kemudian 2016 saya sekolah Alkitab di Langowan, Sulawesi Utara. Dan saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Alkitab Binosko Air Madidi, dan puji Tuhan malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan. Saya tidak mendapat pemberitahuan dari teman saya tentang durasi waktu, tapi saya berusaha untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana buat kita semua, supaya waktu tidak banyak terkuras dalam penyampaian firman Tuhan. Sekali lagi, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini. Langsung saja kita buka Alkitab kita masing-masing, yang saya ambil di dalam 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Jadi ada sekitaran 35 sampai 40 menit. Ya, oke. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12, sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14, tapi langsung saja kita lihat di ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi tema firman Tuhan malam hari ini yaitu Ebenezer. Nah, karena ini adalah komunitas yang dinamai Ebenezer, maka pasti rekan-rekan sudah tahu apa itu Ebenezer, karena dari teks bahasa Ibrani Even Haezer, yaitu batu penolong, maka saya pikir teman-teman pasti sudah tahu arti dari kata Ebenezer. Jadi ini adalah sesuatu yang Samuel lakukan pada waktu menyelesaikan peperangan melawan bangsa Filistin dan mereka menang. Itu sebabnya ketika Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana, ia menamakan Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong. Nah, kalau kita melihat tentang sejarah bangsa Israel, maka kita tahu bahwa ketika Tuhan memilih Musa, jadi kita undur sedikit, ketika Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk tanah perjanjian, maka kita tahu bahwa terjadi pergantian kepemimpinan setelah Musa mati. Nah, setelah Musa mati, Yosua lah yang menggantikan Musa pada waktu menduduki tanah perjanjian. Nah, ketika Yosua juga mati, Yosua tidak memiliki generasi yang takut akan Tuhan untuk meneruskan kepemimpinan bagi bangsa Israel. Dan teman-teman pasti sudah tahu bahwa hakim-hakim yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa di dalam zaman hakim-hakim, bangsa Israel melakukan apa yang mereka anggap baik bagi mereka, ya kan? Pasti teman-teman sudah baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana pada zaman Hakim-Hakim,
Israel menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah yang terbaik, sudah yang benar bagi mereka. Nah, dan kita tahu bahwa Samuel adalah hakim terakhir di zaman bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Samuel adalah hakim terakhir berdasarkan 1 Samuel 7 ayat 15. Jadi Samuel adalah hakim terakhir pada waktu itu. Nah, kita tahu bersama bahwa pada saat Samuel memimpin peperangan menghadapi bangsa Filistin, maka alangkah baiknya kita melihat pasal ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kita melihat penderitaan karena dosa. Jadi untuk melihat kenapa ada kata Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong, maka kita melihat dulu 3 hal di dalam pasal ini. Yang pertama, yaitu penderitaan karena dosa. Kenapa? Karena kita tahu bersama di dalam Hakim-Hakim pasal 1, pasal 2, sejak zaman Hakim-Hakim bangsa Israel menyembah Baal. Jadi kita harus ketahui bahwa selama zaman Hakim-Hakim berarti sampai Hakim Samuel, bangsa Israel menyembah berhala pada waktu itu. Nah, jadi dalam pasal ini, dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ayat 14, kita melihat bahwa Israel hidup dalam dosa. Sehingga ada penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel akibat dosa. Kalau kita melihat, coba kita lihat di dalam ayat 2 bagian B, di sana dikatakan, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi akibat dosa, Israel mengeluh. Karena memang dosa mendatangkan hal-hal yang menyakitkan bagi manusia. Misalnya di dalam Alkitab, pada zaman Nabi Hagai, Allah mengacaukan pekerjaan dan ekonomi bangsa Israel. Jadi perhatikan bahwa di zaman Nabi Hagai, Allah mengacaukan ekonomi mereka. Belum lagi ada konflik dalam keluarga dalam Kejadian 21. Belum lagi seseorang yang diambil. Jadi ada kematian yang terjadi akibat dosa. Itu dalam 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 7. Dan seterusnya. Jadi dosa mendatangkan penderitaan. Pahami sahabatku yang saya kasih, semua pasti sudah belajar Alkitab dan terus belajar Alkitab. Dan kita dapati di dalam Alkitab bahwa dosa hanya mendatangkan penderitaan bagi manusia. Dan dalam konteks kisah ini, Israel mengalami penderitaan. Jadi dosa hanya mendatangkan penderitaan dan Israel mengeluh. Dan yang selanjutnya di ayat 2, ini berlangsung lama. Karena dikatakan sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Yakni 20 tahun. Jadi penderitaan bangsa Israel ini berlangsung cukup lama. Jadi kita bisa tarik di bagian yang pertama bahwa penderitaan itu diakibatkan karena dosa dalam konteks kisah ini. Ya kan? Makanya kalau kita mendengar banyak orang suka kutip di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 tentang kata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, kita harus pelajari kenapa sampai ada perkataan ini yang keluar dari mulut Samuel. Karena pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel adalah mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan mereka mengalami penderitaan yang begitu panjang. Nanti teman-teman bisa baca pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Hofni dan Pinehas, Imam Eli, itu sudah dihapuskan dari hadapan Tuhan tentang kedudukan mereka sebagai seorang imam yang bekerja di rumah Tuhan. Makanya mereka semua mati pada waktu bangsa Filistin menggempur. Ada puluhan ribu orang yang mati pada saat itu. Jadi memang dosa mendatangkan penderitaan yang begitu hebat bagi manusia. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita melihat pertobatan bangsa Israel.
Di ayat 2, di sana dikatakan begini, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam terjemahan yang lain, King James Version, New American Standard Bible, maka akan diartikan mereka meratap kepada Tuhan. Jadi mereka meratap kepada Tuhan. Dalam terjemahan NIV, di situ diartikan mereka berkabung dan mencari Tuhan. Jadi kita melihat pada bagian yang kedua dalam pasal ini, mereka bertobat kepada Tuhan. Nah, ada hal yang sangat menarik di sini adalah di ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi sahabatku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat Samuel ketika dia berbicara kepada bangsa Israel, maka dia mendesak bangsa Israel untuk bertobat. Jadi dia lagi berbicara kepada bangsa Israel yang hidup dalam dosa, dan dia menyampaikan suatu desakan untuk mereka bertobat. Karena ada kebanyakan orang ketika melayani seseorang yang hidup melakukan dosa, perhatikan teman-teman, ada dua hal yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ataupun mentor rohani. Pada waktu melihat orang berdosa, mereka menghakimi. Ya kan? Menghakimi. Oh, kamu menderita karena kamu begini, begini, begini. Tapi ada juga yang kedua, yakni menghibur. Menghibur sering dipakai ayat-ayat untuk menyenangkan hati seseorang ketika dia melayani orang yang berdosa. Misalnya, dia bisa kutip Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Jadi, waktu dia melayani orang berdosa, kemudian dalam penderitaannya akibat dosa, dia berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Padahal itu salah. Jadi, ini dua hal yang salah yang jangan sampai kita buat. Kita menghakimi orang atau menghibur orang padahal sudah melakukan kejahatan. Alangkah baiknya dua hal ini jangan sampai ada pada kita saat kita melayani orang lain. Lihatlah Samuel, dia tidak menghakimi, dia tidak menghibur, tapi dia memberitakan Injil supaya mereka bertobat. Jadi perhatikan, Samuel tidak menghakimi. Kemudian Israel pada waktu mendengar apa yang disampaikan oleh Samuel, mereka memperhatikan, mentaati firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel. Jadi nanti teman-teman baca ayat per ayat, kata per kata, maka teman-teman akan temukan apa reaksi dari bangsa Israel. Jadi kalau kita seandainya melakukan sesuatu yang salah, jatuh dalam dosa, ingat baik bahwa dosa hanya akan membawa penderitaan bagi kita. Tetapi saat saudara mendengar firman Tuhan, sejak kita semua mendengar firman Tuhan, maka perhatikan firman itu dan taatilah firman itu. Karena apa? Ketika Samuel memberitakan firman, kita melihat bahwa ada reaksi yang baik dari bangsa Israel. Di dalam ayat 3 bagian B bilang begini. Maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyiterot dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para
Ashitoret. Jadi ketika firman disampaikan bagi mereka, mereka melepaskan, membuang apa yang selama ini membawa penderitaan bagi mereka. Ketika Samuel berkata, "Tujukanlah hatimu kepada Tuhan," maka yang saya pelajari di dalam beberapa kutipan, ada salah satu kutipan yang saya ambil, dia memakai terjemahan-terjemahan Alkitab yang lain. Misalnya dalam King James, di sana diartikan siapkan hatimu kepada Tuhan. New American Standard Bible, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam NIV, serahkan dirimu sendiri kepada Tuhan. Jadi Samuel menyampaikan hal itu dan mereka memberikan reaksi yang baik. Mereka melepaskan, membuang hal-hal yang mengikat mereka sehingga mereka hidup dalam penderitaan. Makanya sahabatku yang saya kasih, selama zaman hakim-hakim, tolong so baca sama Alkitab, dalam kisah hakim-hakim, bagaimana Israel melakukan dosa, kemudian ada bangsa lain yang datang menyerang mereka. Mereka bertobat minta ampun, tapi mereka lakukan hal yang sama lagi. Allah mengirimkan bangsa yang lain terus-menerus. Jadi kita melihat bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Melakukan dosa, kemudian dihajar oleh Tuhan, minta ampun, Allah menolong, kemudian berbuat lagi dosa, Allah hajar, mereka minta ampun. Itu yang dilakukan bangsa Israel dalam zaman hakim-hakim memerintah mereka. Jadi memang kita melihat bahwa Israel melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi hal yang luar biasa. Ketika Samuel menyampaikan firman Tuhan, ada hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, tentang hal yang negatif, mereka buang. Jadi Baal Ashitoret yang mereka sembah, yang membawa penderitaan itu dibuang. Dan hal positif yang mereka lakukan adalah mereka mengarahkan diri, mereka mengarahkan hati mereka hanya kepada Tuhan. Jadi kita melihat pada bagian yang kedua ini tentang pertobatan bangsa Israel. Kalau bagian yang pertama tentang dosa mendatangkan penderitaan bagi bangsa Israel, pada bagian yang kedua pertobatan bangsa Israel. Jadi mereka bertobat setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Samuel pada mereka. Dan yang berikut, kita melihat pada bagian yang ketiga adalah akibat pertobatan. Jadi kalau yang pertama itu adalah penderitaan akibat dosa, maka bagian yang kedua adalah pertobatan Israel. Dan yang ketiga, ini akibat dari pertobatan. Akibat dari pertobatan, kalau kita lihat ayat 7 dan ayat yang ke-10, perhatikan ayat 7 dan ayat 10 ini menarik sekali untuk kita pelajari. Ayat 7 bilang begini, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Lompat saja ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Ini yang harus kita tanamkan di hati. Pada saat bangsa Israel mengalami yang namanya pertobatan, justru musuh menyerang. Ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen yang bilang begini, ini pengalaman saya. Saya sudah bertobat, saya sudah setia kepada Tuhan, kenapa ada orang yang hina saya? Kenapa ada banyak orang memusuhi saya? Justru dari kebenaran ini kita pelajari bahwa ketika seseorang mengalami pertobatan, maka yang kita harus ketahui bahwa dari sudut pandang iblis. Jadi saat kita bertobat,
Kita harus melihat dari sudut pandang iblis dulu, bahwa kita ini musuhnya. Kenapa? Karena kita kembali ke firman Tuhan. Kita kembali ke Tuhan. Jadi dari sudut pandang iblis kita musuh. Pada saat seseorang mengalami pertobatan, maka orang yang bertobat sekarang menjadi musuh setan. Makanya bangsa Israel yang bertobat justru diserang oleh musuh. Ya kan? Nah, itu yang sangat penting akibat pertobatan bangsa Israel. Tetapi dalam keadaan terdesak, maka Israel berdoa. Bahkan mereka menyuruh Samuel terus berseru kepada Tuhan. Kuncinya saat kita dalam keadaan terdesak, saat kita dalam keadaan terhimpit, kalau kita butuh pertolongan, doa. Terlalu banyak kisah di dalam Alkitab. Bagaimana saat mereka menghadapi peperangan hidup, mereka berdoa kepada Tuhan. Mungkin bahasa yang sudah banyak kali kita dengar, berdoa, berdoa, berdoa. Tapi apakah memang kita terus praktekkan itu atau tidak? Karena ada orang pernah bilang ke saya sudah 1 tahun berdoa, tapi saya belum kunjung melihat pertolongan dari Tuhan. Makanya saya berkata kepada mereka bahwa pada waktu kita berdoa, Tuhan tidak pernah memberikan kepastian waktu, ya kan? Pernah enggak saudara-saudara berdoa, Tuhan berkata, di saat engkau berdoa di dalam kamar atau di gereja, Tuhan berkata, besok saya tolong. Besok saya akan sediakan berkat. Kita tidak pernah dengar kepastian waktu dari Tuhan. Tapi ingat, saat kita berdoa, ada kepastian jawaban. Selama doa itu tidak bertentangan dengan firman, maka Tuhan pasti jawab doa kita. Karena waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Nah, kita melihat bahwa dalam keadaan terdesak, Israel berdoa. Malah mereka terus berkata kepada Samuel, terus berseru kepada Tuhan. Ya kan? Dan mereka berperang pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka. Coba lihat ayat 10 dan ayat 11. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bet-Kar. Jadi sahabatku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika Israel tahu dosa hanya membawa mereka kepada penderitaan, mereka bertobat. Dan akibat dari pertobatan mereka, musuh menyerang mereka, tetapi mereka melihat, menyaksikan, dan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya timbullah kata Ebenezer di ayatnya yang ke-12. Berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sahabatku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, berarti saat kita berkata Ebenezer melalui kisah Samuel dan bangsa Israel, maka ada hal-hal yang sangat penting untuk terus kita maknai dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus ingat kesalahan atau dosa kita seperti poin-poin tadi, bahwa ternyata dosa hanya akan membawa penderitaan bagi kita. Jadi peringatan batu yang didirikan oleh Samuel, ketika Samuel berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, ini untuk mengingatkan bangsa Israel terhadap apa yang mereka pernah buat di hadapan Tuhan,
dan apa yang mereka alami pada waktu Tuhan menolong mereka. Jadi yang pertama, ketika kita mempelajari tentang Ebenezer ini, maka kita harus diingatkan kembali bahwa dosa kita hanya akan membawa penderitaan. Dan itu yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Dan tentu kita juga manusia berdosa. Karena Alkitab catat semua manusia berdosa. Melalui firman ini, kita tahu bahwa dosa hanya membawa kesengsaraan. Membuat kita kehilangan damai sejahtera. Membuat kita kehilangan sukacita. Ada banyak hal yang hilang dari hidup kita saat kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan yang berikut adalah saat kita memaknai Ebenezer, maka kita harus mengingat bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Sekalipun Israel 20 tahun hidup dalam penderitaan, tapi ingat, waktunya Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi mereka. Bagi mereka 20 tahun lama. Mereka mengeluh. Tetapi bagi Tuhan, itu adalah waktu yang tepat. 20 tahun kemudian, Allah mengerjakan pertolongan bagi mereka. Jadi ketika kita selalu berkata Ebenezer, ingat, Dia Allah yang selalu menolong hidup kita. Kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Jangan pernah kita ragukan kebaikan Tuhan. Saat saudara memiliki komunitas Ebenezer, ingat baik bahwa Allah itu selalu baik. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan yang ketiga, saat kita memaknai Ebenezer, maka kita akan mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Kenapa? Dalam ketidaksetiaan bangsa Israel, ingat baik, memang ada hukuman dari Tuhan. Tapi kesetiaan Tuhan bagi bangsa Israel tidak pernah habis. Itu sebabnya dalam Perjanjian Baru, di sana dikatakan apa? Sekalipun engkau tidak setia, Tuhan itu tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Itu Tuhan kita. Jadi ketika Israel sering melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hidup dalam ketidaksetiaan, tapi melalui batu peringatan, ada makna yang bisa diambil dalam sejarah bangsa Israel. Ketika dipimpin oleh hakim-hakim, kemudian hakim terakhir oleh Hakim Samuel, maka di sini kita dapati bahwa ketika Israel hidup tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu sebabnya mereka mengalami kemenangan dari Tuhan. Dan Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong. Artinya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau Allah menolong mereka, maka pertolongan yang sama itu akan terus berlanjut. Pertolongan yang sama dari Tuhan akan terus mereka nikmati. Selama mereka menyadari, selama kita menyadari, selama orang-orang percaya menyadari bahwa dosa hanya membawa penderitaan, kemudian kita hidup dalam pertobatan, maka pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah habis. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah luntur dalam hidup orang percaya. Jadi sahabatku yang saya kasih, saya tidak akan panjang lebarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Tapi melalui firman ini tentang Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, maka kita harus ketahui bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ini saya ulang-ulang, kesetiaan Tuhan tidak pernah hilang akibat ketidaksetiaan kita. Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia. Dan cara Allah menyatakan kesetiaannya bagi kita itu dengan cara menghajar kita saat kita melakukan dosa. Itu Tuhan kita. Jadi sampai di sini Tuhan menolong kita.
Kalau sampai hari ini saudara ada, itu karena Tuhan menolong saudara. Kalau hari ini saya ada, itu karena Tuhan menolong saya. Dan saya percaya, saudara juga percaya, kalau hari ini Tuhan tolong kita, besok dan seterusnya Tuhan pasti tolong. Bahkan di tengah COVID, bahkan di tengah keadaan dunia hari-hari ini, kita lihat perang di sana, ya kan? Itu tidak membuat kita untuk ragukan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Intinya, kalau Anda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengakui kesalahanmu, saya mengakui kesalahan saya bertobat, saudara bertobat, nikmatilah pertolongan Tuhan. Nikmatilah kasih setia Tuhan. Terus menerus dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan, firman yang sederhana saya sudah sampaikan malam hari ini. Biarlah kisah bangsa Israel dan Hakim Samuel itu menjadi pelajaran buat kita semua. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, dan Tuhan akan terus menolong kita semua. Amin firman Tuhan. Saya serahkan kepada penanggung jawab. Oke, terima kasih Pastor buat kebenaran firman-Nya. Terima kasih buat seluruh apa yang disampaikan oleh Pastor terkait firman Tuhan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Selamat bergabung, Brother Angelo. Oke, masih ada waktu sekitaran 5 menit. Kalau ada yang mau sharing, boleh nih. Silakan. Ada Pastor Duta, di sini ada Pastor Dedi. Ada nih Brother Waterman nih, ini sepupu saya dari Batu. Salam Pak Pendeta Wawan. Ya, selamat malam. Salam semua, senang bergabung. Selamat bergabung. Oke, ada yang mau sharing nih tentang tema kita malam hari ini, mumpung ada ataupun ada yang mau ditanya, silakan, mumpung masih ada pembicaranya. Monggo. Ada? Baik, kalau memang tidak ada, dari Kak Ana ada pengumuman? Kak Ana. Wah, dia lagi di dalam perjalanan pelayanan kayaknya. Halo Kak Ana. Kak Angelo ada pengumuman terkait pelayanan minggu depan ataupun tentang grup? Oh iya, jadi teman-teman semua, sebelumnya maaf terlambat masuk karena ada satu dan lain hal. Dan memang kegiatan ibadah kita setiap minggu itu setiap hari Rabu, jadi mohon teman-teman semua boleh untuk bergabung bersama dengan kita First for Christ Ebenezer. Dan nanti di sini ada link grupnya juga yang sudah dibagikan teman kita Ana. Teman-teman bisa follow ataupun join di link-link yang ada di kolom chat. Pastinya kami para admin sangat menunggu kehadiran dan juga teman-teman yang bisa bergabung bersama dengan kami. Pokoknya kami bisa saling sama-sama belajar dan juga melayani di dalam grup. Mungkin itu saja karena Anda juga lagi sibuk dalam pelayanan. Sampai jumpa minggu depan dengan jam yang sama juga, hari yang sama, dan mungkin itu saja dari kami admin. Silakan, Brother. Terima kasih, Brother. Halo, salam Pastor Dedi. Ada yang perlu ditambah atau yang mau di ini tentang firman Tuhan tadi, Pastor? Sudah pas. Oke. Terima kasih. Kita akan berdoa syafaat. Kalau ada pokok doa, silakan dikirim ke Kak Maria Pasaribu. Ini orang Batak ini, orang Sumatera. Salam Kak Maria. Kayaknya baru lihat nih Kak Maria. Silakan dikirim
ke Kak Maria. Kita minggu depan akan dilayani di ibadah Ebenezer ini oleh Pastor Billy Sam. Jadi yang ada waktu silakan, yang tidak sibuk silakan untuk bisa bergabung. Untuk itu sebelum kita mengakhiri, kita foto bareng sebentar. Saya mau ambil foto ya. Kalau yang bisa on cam boleh nih on cam. Yang on cam, yang bisa on cam boleh. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, thank you. Baik, silakan Kak Maria untuk memimpin kita dalam doa penutup. Nanti kepada pembicara habis untuk doa penutup boleh nih bawa kita dalam doa berkat. Silakan Kak Maria. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat malam hari ini kami masih boleh kembali berkumpul, walaupun kami berkumpul secara virtual online. Tapi kami mengucap syukur Tuhan buat nafas kehidupan, kesehatan yang masih boleh kami rasakan sampai pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapa buat firman-Mu yang Kau taburkan lewat pendeta kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan, kami renungkan dalam hati kami. Kami renungkan siang dan malam dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Bapa, biarlah Bapa Engkau bekerja atas pendeta kami yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai lagi beliau lebih lagi Bapa dan lebih lagi dalam pelayanannya. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat orang-orang baru yang saya temui di dalam grup ini. Biarlah melalui wadah komunitas Ebenezer ini banyak jiwa-jiwa yang semakin datang kepadamu Tuhan. Banyak orang-orang yang semakin mencari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang di luar sana yang belum mengenal akan kasih-Mu Tuhan, yang belum mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kami, dapat kami menjangkau mereka semua Bapa. Dan biarlah Tuhan nama-Mu semakin diagungkan, nama-Mu semakin dimuliakan di dunia ini. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, biarlah kami tetap berseru berharap mengenalkan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat yang sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah, yang sedang bekerja. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, usaha kami masing-masing. Dan bagi siapapun mereka yang sedang mencari jodoh, biarlah jodoh yang terbaik daripada-Mu Tuhan Yesus yang Kau kirimkan. Dan buat negara kami Tuhan, Engkau memberkati negara kami Bapa, mulai dari pemimpin kami yang paling teratas Bapak Presiden sampai pemimpin yang paling terbawah kepala desa. Biarlah Tuhan roh hikmat kebiasaan daripada-Mu Tuhan Yesus tercurah atas pemimpin kami, sehingga mereka memimpin negara ini dengan baik, dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik. Biarlah Tuhan lewat kebaktian kami Tuhan, kami minggu depan juga akan kebaktian lagi. Biarlah jiwa-jiwa akan tambah untuk datang kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dapat kembali untuk berkumpul beribadah dalam keadaan sehat juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati. Yang sudah kami doakan, kami akan melihat jawaban yang pasti dari Tuhan. Kami boleh melihat berkat Tuhan bagi kami semua. Itu sebabnya saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati komunitas Ebenezer, mulai dari penanggung jawab sampai seluruh anggota Ebenezer, semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya rekan-rekan Ebenezer yang saya kasihi, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan yang dikerjakan Allah Roh Kudus akan menjadi bagian hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mengucap syukur,
Kami sudah berdoa, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Pastor, buat kebenaran firman-Nya. Tuhan berkati terus dalam pelayanan keluarga. Terima kasih Kak Maria. Terima kasih Kak Erdika yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan, dan semua yang sudah hadir. Tuhan berkati.